Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdia Maulida Zahra dengan NIM 20050097474. Saya dari kelas PTIB 2020. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang routing dinamik. Yang pertama ada pengertian dari routing dinamik. Dynamic routing atau routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Selanjutnya ada macam-macam dari routing dinamik. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua ada IGRP, Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga ada OSPF, Open Shortest Path Protocol. Kemudian EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Kemudian ada BGP, Border Gateway Protocol. Selanjutnya ada kelebihan routing dinamik. Yang pertama, hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila satu jalur rusak. Kemudian kekurangan dari routing dinamik, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Kemudian susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Kemudian update ARP table dibagikan ke semua komputer. Berikut ada perbedaan routing statik dan dinamik. Kalau routing statik itu berfungsi pada protokol IP. Kemudian router ini juga tidak dapat membagi informasi routing. Routing table dibuat dan dihapus secara manual, tidak menggunakan routing protokol. Microsoft mendukung multi-homed system seperti router. Kemudian kalau routing dinamik itu berfungsi pada inter-routing protokol. Router membagi informasi routing secara otomatis. Routing table dibuat dan dihapus secara otomatis. Terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Kemudian Microsoft mendukung RIP atau IP dan IPX atau SPX. Selanjutnya ada RIP, Routing Information Protocol. Protokol ini adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau WAN. Oleh karena itu, protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Kemudian protokol ini juga menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Selanjutnya ada cara kerja dari RIP. Yang pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Kedua, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Kemudian rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Kemudian khusus untuk gateway RIP akan dikirimkan update routing pada alamat broadcast setiap network yang terhubung. Selanjutnya ada karakteristik dari RIP. Yang pertama Distance Vector Routing Protocol. Yang kedua hop count sebagai metrik untuk memilih rute. Maksimum hop count 15, hop ke-16 dianggap unreachable. Selanjutnya secara default routing update 30 detik sekali. Kemudian RIPv1 kelas full routing protocol tidak mengirimkan subnet mask pada update. RIPv2 kelas routing protocol mengirimkan subnet mask pada update kedua. Selanjutnya ada cara kerja routing statik. Ini ada percobaannya. Nah, nanti kita akan membuat gambar seperti ini. Seperti gambar di pertama, langsung saja kita ke simulasi percobaan. Kita ke config, kemudian RIP, kemudian ke router yang selanjutnya RIP itu di network address-nya, kemudian router selanjutnya RIP,
ke CLI, kita ke config, kita RIP lagi, kemudian ke setting, kita klik save, kita close. Router yang kedua sama seperti router yang pertama. Setting, kemudian di save, kemudian close. Router yang ketiga, kita ke CLI, kita lihat CLI nya, kemudian config lagi, kita lihat RIP nya, kemudian kita ke setting, kita save, setelah itu kita close, ulang lagi, kita klik yes. Nah, ini merah, nanti kita tunggu sampai warnanya hijau. Ini agak lama menunggunya. Nah, ini sudah hijau semua. Kalau sudah hijau itu artinya itu sudah terhubung. Kita ke router lagi, kita cek CLI nya, kita scroll sampai bawah, kemudian di router yang paling bawah itu kita ketik show IP router, kemudian kita enter, akan muncul seperti itu. Kemudian kita close, kemudian kita cek di PC1, kita ke desktop, kemudian ke command prompt. Di sini kita akan masukkan, ini kita ketikkan ping 192.168.1.253, kemudian kita enter. Kemudian kita ketik lagi ping 192.168.1.254, kemudian kita enter. Selanjutnya kita ketik tracer 192.1.1.253, kemudian kita enter lagi, kita ketikkan lagi ping 33.33.1, kemudian kita enter. Kemudian kita ketik lagi tracer 33.33.33.1, kita enter lagi.
kita cek PC router yang pertama, kita ke config, ke serial 2, kita cek serial 3, ke router kedua kita coba cek RIP fast Ethernet, serial 3, serial 2, ini kita ganti jadi 23.23.23.0. Masih error, coba lagi 23.23.23.0, kita enter, error lagi, dua tiga titik tiga, kita enter, error lagi, kita cek di serial 3 nya. Karena ini di serial 3 nya sama IP address-nya, serial 3 nya ini kita ganti jadi 13.13.13.3. Kemudian kita ke serial 2 nya, kita ganti 23.23.23.3, kemudian kita enter, subnet masknya kita ganti 255.255.255.255.0. Kemudian kita kembali ke desktop PC1, di paling bawah ini kita ketik lagi ping 33.33.33.3, kemudian kita enter, kemudian kita ketik tracer 33.33.33.3. Setelah itu kita enter lagi, kemudian kita ketikkan ping 43.43.43.1, kemudian kita enter lagi, kemudian kita ketik tracer 43.43.43.1, setelah itu kita enter lagi, setelah itu kita coba putuskan salah satu kabelnya dari router 1 ke router ketiga, kemudian kita coba cek lagi command prompt-nya, kita ketikkan ping 33.33.33.1, kemudian kita enter, setelah itu kita ketikkan lagi tracer 33
1. Kita enter lagi. Kemudian kita coba pasang lagi serial 3 ke Setelah itu kita ketik lagi ping 43.43.43.1, kemudian kita enter. Kemudian kita ketik tracer 43.43.1. Kemudian kita ke router 1, kita ke CLI-nya. Di sini kita ketikkan show IP router. Kemudian kita enter. Kemudian kita coba putuskan lagi. Nah, akan muncul tulisan itu. Kemudian di paling bawah kita ketik show IP route. Kita enter. Setelah itu kita ke simulasi. Kita klik sampel PDU dari PC1 ke server 1. Kita klik edit filters. Kemudian kita jalankan. Nah, sampel PDU-nya akan berjalan. Kemudian setelah sampai ke server akan dikembalikan lagi melalui router ke PC1. Nah, jika ada tandanya checklist atau centang, itu sudah berhasil. Kemudian kita ke mode real time lagi. Kita sambungkan lagi. Setelah itu kita ke simulasi. Kita masukkan PDU dari PC1 ke ke server 1. Kita jalankan. Nah, kalau
sambungannya kita sambungkan lagi langsung melalui router 1 dan router 2, tidak perlu ke router 3. Nah, itu ada tanda checklistnya, berarti itu berhasil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.